Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu asyar fi haqiqatil ibadah. Satu, soal apa pengertian ibadah menyembah? Jawab, pengertian ibadah menurut syar'i adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kerendahan diri, tunduk dan keyakinan hati bahwa zat yang ditunduki memiliki sifat ketuhanan atau salah satu dari ciri-ciri ketuhanan seperti kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Jadi jika tidak ada keyakinan seperti itu, maka perbuatan tersebut sama sekali bukan ibadah. Sekalipun berupa perbuatan sujud, apalagi selain sujud. Allah Ta'ala telah menunjukkan hal ini dengan memerintahkan para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Dan malaikat melakukannya apabila sujud kepada selain Allah Ta'ala merupakan ibadah mutlak. Maka pastilah sujud kepada Nabi Adam tidak diperintahkan karena hal itu merupakan perbuatan kafir. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah ridho kepada perbuatan kafir. Namun bila keyakinan itu ada maka jelas itu merupakan ibadah. Dan ibadah kepada selain Allah hukumnya kafir karena telah menyekutukan atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebab meyakini adanya sifat ketuhanan pada selain Allah Ta'ala, hal ini seperti yang telah dilakukan orang-orang musyrik di hadapan patung-patung mereka. Mereka menundukkan diri dan meyakini bahwa patung-patung tersebut memiliki sifat ketuhanan atau kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Walaupun mereka juga meyakini adanya Tuhan Allah Ta'ala, dengan ini mereka dihukumi kafir atau musyrik karena telah menyekutukan Allah dengan patung-patung berhala. Begitu juga seandainya seseorang melakukan sholat di depan Ka'bah dengan meyakini Ka'bah memiliki sifat ketuhanan atau kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, maka tidak diragukan lagi dia juga dihukumi kafir atau musyrik karena telah menyekutukan Allah dengan Ka'bah. Adapun perbuatan kaum muslimin bertawassul, mencari wasilah atau perantara dengan nabi dan ulama saat berdoa kepada Allah Ta'ala bukanlah perbuatan kafir atau syirik, karena kaum muslimin tidak pernah meyakini nabi dan ulama memiliki sifat ketuhanan atau kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, sehingga perbuatan ini tidak bisa disebut sebagai ibadah menyembah, sebab kaum muslimin meyakini yang bisa mengabulkan dan menolak doa hanyalah Allah Ta'ala. Adapun menyebutkan nama nabi dan ulama hanyalah ungkapan rasa cinta mereka kepada orang-orang yang dicintainya, yang dicintai Allah Ta'ala, dengan harapan Allah cepat mengabulkan permohonannya, sebab telah disebutkan nama para kekasihnya. Jadi tawassul hanyalah termasuk adab berdoa, seperti halnya membaca tahmid, tasbih dan sholawat sebelum atau sesudah berdoa. Bila doa kita ingin segera terkabulkan, wallahu a'lam bishawab. Terus soal, mengapa sebagian orang berani mengkafirkan kaum muslimin? Jawab,
Mereka berani melakukan itu karena mereka tidak paham arti ibadah yang benar. Mereka menilai setiap perbuatan tunduk kepada makhluk dianggap ibadah atau menyembah. Kemudian mereka berprinsip kalau ibadah kullu ibadatin li ghairillah syirkun. Kullu ibadatin Li ghairillahi syirkun. Artinya setiap ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Prinsip ini pada dasarnya benar. Namun bila salah dalam memahami arti ibadah pada prinsip itu, maka seseorang bisa sesat dan menyesatkan. Prinsip ini akan disalahgunakan untuk mengkafirkan kaum muslimin yang bertawasul, istighosah dan bertabarok dengan para nabi, wali dan peninggalannya, karena dituduh telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum muslimin melakukan itu hanyalah sebagai adab doa saja, dengan tetap meyakini bahwa semua itu bukanlah Tuhan dan tak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami arti ibadah ini sangat penting sekali. Jadi kita sering menyebut istilah ibadah, namun kita tidak mengerti arti ibadah itu sendiri. Sehingga terkadang kita melakukan sebuah perbuatan yang salah dari aturan ibadah, karena tidak ngerti aturan ibadah, tidak ngerti ibadah itu apa. Sebagian orang salah dalam memahami arti ibadah sehingga mudah mengkafir-kafirkan yang lain. Sumber perbuatan mengkafirkan orang lain diantaranya dari salah memahami arti ibadah. Jadi yang sementara ini banyak menuduh orang ziarah kubur dikatakan syirik atau menyembah kuburan. Orang yang membaca sholawat nariyah dianggap syirik karena menyembah nabi. Orang yang tawasul dengan menyebutkan Habib Soleh, dengan menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani langsung dituduh keluar dari Islam. Ini utamanya salah dari sini sumbernya. Salah dalam memberikan pengertian kepada ibadah. Nah, ini kita itu harus betul-betul hati-hati. Nah, kita sering mengatakan nikah itu ibadah. Ya. Kemudian tidurnya orang puasa ibadah. Itu apa sih maksudnya? Ini harus tahu. Nah, ibadah itu adalah perbuatan tunduk kepada Zat yang Maha Kuasa dengan mengakui bahwa Zat itu memiliki kekuatan Tuhan. Ini tunduk kepada suatu Zat dan mengakui Zat itu memiliki kekuatan Tuhan. Nah, kalau tunduknya ini diposisikan kepada Zat yang betul-betul Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita mengakui Allah sebagai Tuhan, ya ini ibadah yang benar. Jadi jenengan sholat, itu ibadah. Kenapa? Itu menunjukkan jenengan tunduk kepada Allah dan mengakui Allah yang memerintahkan sholat ini mampu akan membuat jenengan masuk surga, atau ketika meninggalkan sholat mampu membuat jenengan sengsara di neraka. Ini jenengan sholat itu ibadah. Ibadah itu apa? Bahasa singkatnya nyembah. Nyembah itu tunduk. Jadi kalau jenengan mau sholat dikatakan ibadah, berarti jenengan mau melakukan perbuatan. Puasa
mau dikatakan ibadah berarti jenengan melakukan sesembahan lewat puasa. Kenapa? Dengan puasa berarti jenengan tunduk kepada perintah Allah, ya, dan yang Maha Kuasa. Dan saya yakin kalau saya puasa dapat pahala, ya. Dan kalau saya tidak puasa, saya yakin Allah akan memberikan siksa saya. Berarti betul-betul tunduk. Nah, termasuk memberi rezeki. Jenengan sholat duha, sholat duha. Jenengan tunduk kepada Zat yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena yakin ketika sholat duha Allah akan melancarkan rezeki saya. Semisal ini tunduk namanya. Ini ibadah. Nah, sekarang berarti dapat disimpulkan bahwa ibadah itu sebenarnya utamanya prinsipnya di hati. Prinsip utamanya di hati, yakni keyakinan. Keyakinan seseorang menganggap sesuatu itu sebagai Tuhan atau tidak. Nah, kalau ada orang datang ke kuburan, memang meyakini bahwa kuburan itu memiliki kekuatan. Kuburannya yang memiliki kekuatan, bisa memberikan rezeki ke jenengan atau memberikan bahaya ke jenengan. Memang kuburannya yang diyakini, maka berarti jenengan nyembah kuburan. Nah, kalau nyembah kuburan berarti jenengan sudah musyrik. Maksudnya menganggap adanya Tuhan selain Allah. Tapi kalau datang ke kuburan jenengan dalam rangka apa? Untuk mengingat akhirat. Karena Allah, ya, akan membuat semua orang mati. Dan jalur menuju akhirat pertama harus mati. Dan ketika mati, tidak ada gunanya semuanya ini, ya, kecuali amal soleh. Nah, makanya tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Ya. Nah, yang menentukan tentang kematian dan menentukan tentang enak dan tidaknya di akhirat, kita tetap yakin Allah semuanya menentukan. Berarti dengan datang ke kuburan bukan dalam rangka nyembah kuburan. Atau datang ke kuburan untuk mendoakan mayat. Supaya apa? Supaya mayat ini diampuni dosa-dosanya sama Allah. Supaya mayat ini diberi rahmat sama Allah. Supaya kuburannya dicerahkan oleh Allah. Berarti apa? Jenengan tidak nyembah kuburan. Ya, datang ke kuburan berarti apa? Tetap dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan. Apa? Melaksanakan perintah untuk mendoakan mayat. Jadi tergantung di hatinya. Contoh lagi, jenengan sholat di depan Ka'bah. Sholat berhadapan-hadapan di depan Ka'bah. Kalau jenengan ketika sholat di hadapan Ka'bah itu niatnya nyembah Ka'bah, dianggap Ka'bah itu Tuhannya, dianggap Ka'bah itu yang bisa membuat jenengan masuk surga atau membuat jenengan masuk neraka, ya musyrik walaupun sholatnya ngarep Ka'bah. Itu menyembah Ka'bah berarti. Nah, kita menghadap Ka'bah itu bukan dalam rangka nyembah Ka'bah, tapi nyembah Allah. Ya, tetapi kenapa menghadap ke Ka'bah? Karena Allah yang memerintahkan. Berarti kita menghadap ke Ka'bah itu dalam rangka tunduk sama perintah Allah. Tidak tunduk, kita akan disiksa sama Allah. Berarti kita keyakinannya tetap kepada Allah yang bisa memberikan manfaat atau memberikan madorot, yang memberikan bahaya. Inilah arti dari sebuah nyembah. Nah, sebagian kelompok yang mudah mengkafirkan atau membid'ahkan, menganggap perbuatan kita salah. Karena orang yang datang ke kuburan langsung dinilai sebagai orang yang menyembah dan menganggap kuburan itu sebagai Tuhan. Sehingga benci pada orang ziarah kubur. Apa ziarah kubur musyrik karena nyembah kuburan? Nah ini. Padahal urusan nyembah pada titik utamanya adalah urusan hati. Loh kok bisa gitu? Ini contoh. Sekarang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran.
Allah memerintahkan Nabi Adam sujud kepada Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nih, sujud itu kan perbuatan sak tunduk-tunduk. Kenapa dikatakan sujud perbuatan yang tunduk? Wajah ini loh, sesuatu yang mulia, sesuatu sing orang itu bisa membanggakan dirinya sebab wajahnya, diletakkan di tempat yang paling rendah. Gitu kan? Itu berarti kan tunduk saestu. Sedangkan bokong sing ningsor malah lebih tinggi daripada wajahnya. Berarti sujud itu adalah sebuah penghormatan, teman. Nah, ternyata malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Yang merintahkan siapa? Allah. Berarti apa? Tidak semua perbuatan sujud langsung dianggap menyembah. Paham ya? Tidak semua perbuatan sujud dianggap menyembah. Sehingga apa? Ternyata iblis yang tidak mau sujud justru iblis yang salah. Karena iblis itu dibenci sama Allah dan dicap neraka selama-lamanya nanti pada hari kiamat seterusnya, karena iblis tidak mau menuruti perintah Allah sujud kepada Nabi Adam. Sehingga tidak boleh kita serta-merta mudah mengatakan itu. Sampai saya mencium batu nisan di kuburan ketika jenengan ziarah kubur. Itu kan sering nih, tinggal semua rekam Abdul Soleh Tanggul, utawa makom-makom diciumi patoane. Ini gimana hukumnya? Ulama sepakat. Selama orang itu tidak ada niatan menganggap bahwa kuburan itu sebagai Tuhan, ya itu tidak bisa dikatakan musyrik. Tidak bisa dikatakan musyrik. Tapi walaupun perbuatan itu menurut sebagian ulama tidak baik, tapi tidak sampai pada batas murtad, tidak sampai dikatakan keluar dari Islam. Walaupun menurut sebagian ulama itu tidak baik, ya lebih baik tidak melakukan itu, karena dianggap sebagai perbuatan yang berlebihan. Tapi tidak sampai dikatakan musyrik keluar dari Islam. Makanya kemarin dibahas kan, seorang Muslim, ya seorang Muslim tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Kalau mengkafirkan orang lain tanpa sebab, itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Ini bahaya. Nah, ini arti menyembah ini perlu diteliti banget. Nah, orang yang yang mudah mengkafirkan itu biasanya dalilnya di Al-Quran, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Ketika ada orang musyrik datang ke kuburan, itu ditanyai, wong musyrik, awakmu senengane nang kuburan ana apa? Dia menjawab, mana buduhum, saya tidaklah menyembah orang-orang di kuburan itu kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi dia nyembah ke kuburan. Memang nyembah, bahasanya di Al-Quran nyembah. Itu kedoke kanggo mendekatkan diri sama Allah. Nah, kita datang ke kuburan apakah nyembah? Enggak. Ini bedanya. Jadi dalile yang di Al-Quran pakai kata-kata mana budu ilali qaribuna ilallah itu salah sasaran. Itu dalile wong musyrik, dalile wong jahiliyah yang memang datang ke kuburan dalam rangka nyembah kuburan. Saniki lek setiap wong datang ke kuburan niku musyrik, wong sewu. Saniki lagi rame-rame wong musyrik. Napa wong layangan padha kuburan? Wah, ada wong layangan kuburan tadi. Wah, iku musyrik kabeh. Piye wae dari kowe? Kalau ini ditanggapi kali dia waktu teng Jember, waktu ngisi ngaji, niku ditanggapi, Ustaz, makan di kuburan tuh boleh apa enggak? Makan biasanya wong mari ngeduk kuburan dikirimi panganan nggih. Dikirimi panganan di kuburan terus mangan dan di kuburan iki. Saya terangkan,
di kuburan itu boleh untuk duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Itu kalau memang ada hajat, kalau memang ada keperluan yang berhubungan dengan kuburan. Apa contohnya? Misal yaitu mengantarkan mayat datang, atau proses menggali kuburan, sedikit-sedikit apa-apa. Atau jangan mau ziarah, di situ kan misal tidak ada jalan lain kecuali harus menginjak-injak kuburan. Mau ziarah kuburan ini bapak jenengan atau mbak itu mulai waktu, aku menginjak kuburan ini, ya tidak masalah. Ini ada kebutuhan. Saat ini mangan itu sakit boten dilakukan di luar kuburan. Sakit kan? Berarti itu dianggap tidak kebutuhan untuk makan di atas. Si bagus mah dia kan pinggirin lah kendalanan, misal kendalanan sing ada kuburannya. Kan wonten kan dia mestinya nang pinggiran-pinggiran yang utawa nang tempat yang khusus yang ada kuburannya. Jangan duduk enaknya di kuburan bangun-bangun gini. Hari perlu diingatkan pelan-pelan. Jadi cari tempat sing sekiranya tidak ada kuburannya. Nah, utawa segone iki didelek, dia memang hari ini cenderung gitu ya. Ada itu tempat sing buat makan kuburan. Ojo kan kuburan nih. Termasuk wong layangan nang kuburan. Dari kira-kira hajat nang mboten kira-kira. Keperluan kuburan mboten kira-kira. Aduh. Nggih. Cara kula nggih ngertos piyambak jenengan. Nggih. Sik layangan tabuhan sik iso nggih. Aja nang kuburan nggih. Nah, iku malih. Saiki layangan kuburan tanahe wong nggih. Niku oleh apa ndak? Nggih tergantung delok kandhek kirane wonge rido enggak masalah. Nek wonge rido nggih. Rido niku piye? Mungkin sing ndak dipakai, sing ndak ditanduri. Niku tanda-tandanya gitu. Tapi nek wis ditanduri, ditanami, ada bibitnya, kok kayak layangan, saya yakin ndak rido. Kalau nggak rido gosok itu namanya. Kalau gosok ndak boleh berarti ya gitu. Jadi itu harus tahu betul gitu. Masalah layangan gitu. Terus malih, layangan tenggalan misal, ansal lembut. Lek kirane niku bahaya ning tiang dalan, niku boten apa. Nah, jangankan itu. Nah, ini perlu. Menurut sebagian ulama, narik amalan tenggalan itu betul apa-apa. Atas itu amalan betul apa. Tapi jangan sampai mengganggu kirane napa niku jenenge wong dalan wong mlaku ndak iso. Ini bener. Nek temriki kan aman. Kalau kontrol saya betul-betul mengganggu, betul apa-apa. Kadang yang bau gede lho, sing ngadeg nang tengah-tengah jalan kan bahaya. Kadang pasangi apa. Itu kan bisa membuat mengganggu. Itu menurut sebagian ulama, itu tidak boleh. Karena mereka aman, saya lihat aman-aman semua, bagus. Aduh, kenapa? Karena jalan termasuk kepentingan umum, yang perlu dijaga juga kemaslahatan umum. Termasuknya malah kembali lagi kepada masalah menyembah ini. Kalau eling ceritanya sinten Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab suatu saat niku kan melaksanakan ibadah tawaf, kemudian mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab niku sanjang, seandainya dari Umar bin Khattab tidak diperintahkan karo Kanjeng Nabi nyium nyium awak, nyium Hajar Aswad niku watu, tidak nyium. Ngopo? Jika menungso nyium watu kan nyium menungso kan si ono nggih. Oh nyium watu. Tapi karena niku perintah pangeran, perintah Kanjeng Nabi, dipun dilakoni Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad, masyaallah. Watu ireng. Ngapa sih watu ireng Hajar Aswad itu? Niku adalah batu yang diturunkan Allah dari surga. Makanya dimuliakan. Hajar Aswad. Tapi jenengan lek umroh, umpamane umroh saniki umroh niku wadhet rame terus saniki umroh. Cium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Lek jenengan saged alhamdulillah sae. Tapi kadang-kadang karena wadhet kudu butuh perjuangan. Kadang ide-idean, kadang jotos-jotosan barang. Wong Indonesia cilik-cilik, wong Turki itu ngomong, nyerono.
Monggo cium Hajar Aswad, tapi jangan sampai menyakiti wong sing mlakukan umroh. Sampai pengen ngiduk sikile wong, wong nggih apa lagi gasak wong. Tapi kalau nanti mau mengalihkan segala tiang, gimana dengan bangganya dia mengatakan, saya pernah cium Hajar Aswad Gus. Perjuangan Gus. Nah gimana? Saya itu apa namanya dorong-dorongan sama orang Turki Gus. Pas nyedim Gus, kopi saya. Wah, ini kan perlu diingat, perlu dijadikan nasihat bagi kita. Cium Hajar Aswad itu sunnah, norkop haram. Jadi sosok itu soe. Karena sudah sama Kanjeng Nabi, sama para ulama sudah dijelaskan. Lek umpamanya kita tidak mau nyium Hajar Aswad secara langsung, cium jauh. Ada syariatnya memang. Jadi ketika nyampe pada garis gini, misal ini Ka'bah ya. Nah, Ka'bah. Ini Hajar Aswad itu Hajar Aswad sini. Ini. Nah, ini garis ini. Garisnya. Jadi finishnya tawaf dari sini. Ini kan tawaf. Ini. Nanti kalau sudah nyampe ke sini lagi, ini kalau mampu cium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Kalau tidak mampu, jenengan pokoknya pada garis ini cium jauh. Gitu. Bukan pada janda saja cium jauh itu. Jadi Hajar Aswad cium jauh. Ini. Terus doa, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ini Hajar Aswad dong, janda Aswad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bahaya ini. Jadi ini. Nah, orang datang ke Hajar Aswad, dia tidak menyembah Hajar Aswad. Itu hanya untuk melaksanakan perintah kepada Allah. Lah, yang sering disalahkan kita itu apa? Pertama ziarah kubur, kedua tawasul. Nah, tawasul itu seperti sholawat narian. Itu kita dianggap musyrik sama sebagian orang-orang. Kenapa? Karena gini, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Kanjeng Nabi dan salamnya juga. Nah, Kanjeng Nabi tanhalu bihil uqadu, yang mana ikatan-ikatan gangguan-gangguan pada seseorang ini akan bisa lepas sebab Nabi Muhammad. Akan bisa lepas sebab Nabi Muhammad. Nah, orang ngomong gini ini sebenarnya kalau ahli sunnah membaca ini kan tujuannya apa? Ya maksudnya Allah akan melepas semua ikatan itu sebabnya kita mencintai Nabi Muhammad. Sebab kita cinta pada Muhammad dengan membacakan sholawat, Allah menurunkan rahmatnya, kemudian ikatan-ikatan itu akan dilepas. Nah, tapi orang yang biasa memusyrikan itu suudon kepada kita dianggap tanhalu bihil uqadu, yang mana ikatan-ikatan ini akan bisa lepas dengan Nabi Muhammad. Kita dianggap, kita meyakini bahwa yang melepas semua kesengsaraan itu Nabi Muhammad, bukan Allah. Berarti kita menganggap Nabi Muhammad memiliki kekuatan Tuhan, sehingga kita dianggap memusyrikan Allah, menganggap adanya Tuhan selainnya Allah. Ini langsung sholawat nariyah kafir, sholawat nariyah musyrik. Wah, ini salah paham. Terangkan pada mereka maksudnya apa? Ikatan-ikatan gangguan-gangguan itu akan bisa hilang sebab Nabi Muhammad, maksudnya dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, Allah akan menurunkan rahmat. Itu maksudnya. Dan tapi mau disebut tuh bimahabbatin Nabi yang kesuwan rek. Kan kita sering nggak ngesewu. Jenengan biasa cilik yang jari duit main, yang jari duit kan langsung tuh. Kata-katanya akan disikat. Nggih duit. Masa aku jaluk duit mah, duit kan gitu. Atau lagi jenengan ketika umpamanya nangis, dolan nangis, sing diceluki sinten? Mae kan,
itu. Padahal ini Gusti Allah. Padahal jaluk tulung Gusti Allah kan wayahe. Kok nyelui mae kan wayahe musyrik tuh arek-arek ngoten niku. Kok nyelui mae. Wah, aku dianui iki wah mari. Mae dak ono. Nggih. Kan dalile wong ngoten niku biasane napa? Wa idasta'anta fasta'in billah. Wonten hadis iki Nabi. Lek jaluk tulung nang Gusti Allah. Ojo jaluk tulung selain Gusti Allah. Piye maksudnya hadis ini? Maksudnya hadis fa idasta'anta fasta'in billah adalah yang bisa memberikan pertolongan secara hakiki memang Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup di dunia ini, misalnya, ini berlaku hukum sabab musabab. Sabab musabab itu ada sabab yang sifatnya dohir, ada sabab yang sifatnya batin. Contoh ya sabab dohir, jenengan sakit datang ke dokter. Jenengan sakit datang ke dokter dikai pil. Ini berarti kita apa? Ingin sembuh. Apa? Yang menyembuhkan tetap Allah, tapi lewat perantara dokter, lewat perantara obat. Ini sabab dohir. Nah sabab batin piye? Jenengan datang ke kiai minta doa. Nah, kiai ndak dodolan obat. Kiai isone ndonga. Ngono Gusti Allah barokah ndonga waras. Nggih, padha ae. Lah, lek umpama tapi lan kiai musyrik lho, lek kiai musyrik, kenapa kok musyrik? Karena menganggap kiai sebagai Tuhan. Nah, saya kira ana wong dokter nganggap dokter Tuhan, musyrik boten. Ya udah musyrik berarti. Jadi intinya apa? Intinya jika perantara itu dianggap sebagai Tuhan. Tapi kalau perantara itu tidak dianggap sebagai Tuhan, ya tidak ada kemusyrikan. Hukum sabab musabab itu penting. Ada musabab itu penting. Jadi ada sabab dohir, ada sabab batin. Bukti nih, misalnya ada orang sakit gigi gak sembuh, pakai obat tapi tidak sembuh. Kemudian didoakan sama kiai, didoakan sama sembuh. Terus banyak sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh dunia medis, ternyata lewat doa bisa ditembus. Ini berarti menunjukkan hukum sabab musabab itu ada sabab dohir, ada sebab batin. Nah, biasanya wong niki sembrono. Lewat hubungannya karo sabab batin langsung dianggap itu menyembah perantara yang mendatangkan sabab batin. Ini keliru. Lewat dokter, jadi datang ke dokter, dia mendatangkan sabab dohir apa? Obat. Jadi datang ke kiai itu mendatangkan sabab batin apa? Doa, ayat Al-Quran dan yang lain. Monggo. Nara, tempat kosong. Awas kopi. Beri sedan. Monggo, masuk. Jadi untuk mendatangkan sabab itu. Monggo masuk. Monggo, tempat kosong. Monggo. Tempat kosong. Jadi saya ulangi lagi, kalau datang ke dokter itu dokter perantara yang mendatangkan sabab dohir. Kalau datang ke kiai itu perantara yang mendatangkan sabab batin. Kalau seseorang mungkin umpamanya langsung menganggap orang yang datang ke kiai itu dianggap musyrik dengan dalih katanya menganggap kiai itu sebagai Tuhan. Ya tanyakan, sekarang orang datang ke dokter nganggap dokter Tuhan musyrik apa enggak? Kalau musyrik berarti masalahnya bukan masalah datangnya, tapi menganggap Tuhannya. Paham ya? Dan ini yang secara gagal. Orang gagal paham di sini ini. Jadi mereka-mereka yang sering memusyrikkan orang mengamalkan sholawat nariyah tidak mau menyamakan kasus-kasus seperti ini. Ini masalahnya apa? Karena salah di dalam memahami makna ibadah. Saya pernah berdiskusi dengan orang yang seperti ini, Bung. Orang itu langsung memusyrikkan orang yang pernah dulu mendatangi ponari. Jangan ingat dulu ada anak kecil ponari yang dapat batu itu, batu petir.
itu langsung dimusyrikkan semua orang yang datang ke situ. Kok bisa kan saya? Iya, akhirnya kita diskusi, ya. Saya diskusi sama dia. Kenapa dimusyrikkan? Karena dia menganggap, ya itu apa namanya, meminta tolong kepada sesuatu yang lemah, meminta tolong pada suatu makhluk yang tidak bisa apa-apa. Itu. Loh, kok bisa ya? Batu itu bisa apa sih? Gitu aja. Dia ngomong gitu. Akhirnya saya tanyakan, kalau sekarang ada orang yang datang ke dokter, minta obat, ya, minta obat. Kemudian obat itu bisa apa sih? Obat itu bisa apa sih? Saya kata gitu. Apakah obat itu bisa menyembuhkan? Diam dia. Kalau obat jenengan anggap bisa menyembuhkan, berarti orang yang datang dokter semuanya musyrik juga. Karena menganggap adanya Tuhan selainnya Allah, karena menganggap obat itu. Diam. Nah, akhirnya kalau jenengan tidak bisa jawab, berarti menunjukkan bahwa obat dan batu sebenarnya kedudukannya sama-sama makhluk Allah yang tidak memiliki kekuatan. Kayak gitu. Diam. Akhirnya dia ngales. Tapi itu kan ada jinnya. Gitu. Kenapa kita harus minta tolong pada jin? Gitu katanya. Akhirnya saya katakan, jin itu makhluk apa Tuhan sih? Ya makhluk. Kalau makhluk, misal saya minta tolong kepada manusia, minta tolong, apakah ini musyrik? Ya enggak. Nah, sekarang saya minta tolong kepada jin, apa ini musyrik? Bingung dia. Mode-mode makhluk. Akhirnya dia berkelit, ngomong lagi. Tapi kenapa kita minta tolong sama jin? Jin itu